Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. 4 hari kemudian, pedangnya melewati penyempurnaan. Saat Ye Chen menamparkan kompor, pedang merah tua melompat keluar dan terbang ke tangan Ye Chen. Ye Chen mengiris telapak tangannya dengan pedang, dengan darah berjatuhan di sepanjang gagang pedang dan menyebar ke seluruh pedangnya. Memelihara pedang dengan darah adalah langkah terakhir dari penyempurnaan senjata. Segera, darahnya meresap ke dalam pedang crimson atau pedang merah tua dengan cepat. Selanjutnya, pedang itu bergetar dan berdengung. Saat seberkas cahaya merah menyala, bilah tajam itu bersinar di bulan dan cahaya bintang seolah-olah menunjukkan kehancurannya. Ye Chen memotong batu dengan pedang. Bang! Pedang itu merobek batu besar di dekatnya seperti memotong sepotong tahu. Betapa tajamnya itu. Aku menamakanmu Crimson Cloud. Mengetuk pedang merah tua, Ye Chen tidak bisa melepaskan tangannya. Itu lebih dari buah dari kerja kerasnya di hari-hari ini, tetapi senjata pertama yang dia sempurnakan dan layak diberi nama. Memegang pedang Heavenly Pagoda dan pedang Crimson Cloud, Ye Chen berbaring di atas batu besar dengan nyaman. Besok, aku akan terus menjatuhkan para murid dari puncak Diang. Tertawa, Ye Chen menatap puncak Diang dari pegunungan roh di sekte Heng Yue. Kalian berkomplot melawanku, aku akan meminta kalian untuk membayar apa yang telah kalian lakukan. Ye Chen menyeringai dengan dingin. 5 hari telah berlalu sejak Ye Chen memukuli para murid dengan tongkat besi di pegunungan di belakang sekte Heng Yue terakhir kali. Ye Chen yakin bahwa Ge Hong telah santai dalam kewaspadaan. Sudah waktunya baginya untuk muncul lagi. Hari berikutnya, Ye Chen naik ke gunung spiritual sekte sebelum matahari terbit. Ye Chen datang langsung ke sana seperti yang pertama kali. Dengan rambut acak-acakan, Ye Chen mengganti pakaian lusuh, mengoleskan lumpur ke wajahnya dan mengelak di rerumputan yang lebat. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku merobohkan para murid dari puncak Diang. Menatap para murid yang lewat, Ye Chen membuat keputusan. Menurut pendapat Ye Chen sangat teliti dan rencananya dirancang dengan hati-hati. Beberapa kekurangan yang tak terduga mungkin membawa kematian baginya. Akan lebih baik baginya untuk mengambil kesempatan dan mengakhiri dengan catatan yang baik. Saat matahari terbit, lebih banyak murid berbondong-bondong ke gunung di belakang sekte. Namun, Ye Chen merasa aneh bahwa para murid dari puncak Diang yang datang untuk tanaman roh tidak sendirian. 3 orang atau 5 membentuk kelompok. Mereka berkumpul dalam sebuah tim. Ye Chen menyeringai dengan dingin di rumput. Tampaknya para murid dari puncak Diang belajar dari yang sebelumnya. Takut dipukuli di belakang, mereka datang untuk mengumpulkan herbal roh dalam berkelompok. Menyadari hal ini, Ye Chen ragu-ragu. Ye Chen yakin bahwa dia bisa mengalahkan para murid dari puncak Diang dengan basis kultivasi saat ini, tidak peduli mereka sendirian atau dalam kelompok. Tapi dia tidak ada di lembah sekarang. Jika Ye Chen tidak bisa mengalahkan mereka sekaligus, Ye Chen akan menimbulkan masalah atau bahkan menarik lebih banyak orang untuk mengelilinginya. Itu mungkin hal yang paling mengerikan. Bayangan yang akrab mendekati Ye Chen dari jauh. Dengan mata merah dan wajah cemberut, orang itu tampak menyeramkan seolah-olah semua orang berhutang 800 batu roh kepadanya. Melihat dari dekat, Ye Chen menemukannya itu adalah Zhao Long. Betapa beraninya dia. Dia berani keluar sendiri. Sambil tersenyum sinis di rumput, Ye Chen mengeluarkan tongkat besi hitam dari tas penyimpanannya. Sementara berniat untuk pindah, dia terkejut melihat bahwa Zhao Long juga mengambil tongkat besi hitam dari tas penyimpanannya. Ye Chen menanamkan kakinya ke tanah dan mundur.
Penampilannya mengejar Zhao Long, yang dengan batang besi di tangan menerjang ke arah murid dari puncak Tianyang dan memukul kepala murid itu kembali. Murid itu jatuh ke tanah sekaligus. Ada apa? Ye Chen kaget. Puncak Tian yang sedang melawan puncak Diang. Terpesona, Ye Chen menemukan bahwa Zhao Long menaruh semua bobotnya di atas bar dan memukuli murid yang pingsan. Ye Chen menggerakkan mulutnya. Dapat dinilai bahwa Ge Hong menganggap penyerangan yang dilakukan Ye Chen itu adalah ulah dari murid puncak Tianyang. Menyaksikan apa yang baru saja terjadi, Ye Chen menggosok dahinya di rumput. Semuanya melampaui harapannya. Sasarannya adalah puncak Diang tetapi puncak Diang menyalahkan puncak Tianyang. Ekspresi wajah Ye Chen langsung berubah. Dia mengerti mengapa para murid dari puncak Diang datang ke pegunungan di belakang sekte. Mereka tidak datang untuk tanaman roh tetapi untuk mengalahkan para murid dari dua puncak lainnya. Ah! Jeritan datang dari timur laut. Satu lagi tangisan melengking terjadi di barat daya. Dalam waktu singkat, dengan jeruji besi hitam di tangan, murid-murid dari puncak Diang semua berkumpul di sini dari segala arah dengan suara berisik. Saya merobohkan 2 murid dari puncak Tianyang. Aku mengalahkan 3 murid dari puncak Renyang. Saya memukul 1 murid dari puncak Tianyang dan 2 dari puncak Rengyang. Para murid dari puncak Diang semuanya melaporkan jumlah murid yang mereka pukuli. Beberapa ada didendam, beberapa kegembiraan dan yang lainnya kegembiraan. Ayo pergi dari sini. Saat Zhao Long melambaikan tangannya, para murid dari puncak Diang mundur dari pegunungan di belakang sekte. Ye Chen melompat keluar dari rumput setelah mereka pergi. Mereka menyebabkan masalah besar kali ini. Mengenakan jubah hitam, Ye Chen menyelinap pergi dari gunung. Itu adalah tempat yang berbahaya dan dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Ye Chen yakin bahwa pegunungan di belakang sekte Heng Yue akan menjadi medan pertempuran di hari-hari berikutnya. Para murid dari puncak Diang memperhitungkan bahwa mereka yang berasal dari puncak Renyang dan Tianyang menikam di belakang punggung mereka. Para murid dari puncak Ren yang berpikir bahwa orang-orang dari puncak Tian yang menyusun skema ini. Para murid dari puncak Tianyang menyalahkan semuanya ke puncak Ren yang saling mempertahankan satu sama lain. 3 puncak utama dari murid luar dari sekte Heng Yue selalu bersaing secara terselubung dan saling meragukan. Tidak peduli siapa yang memprakarsai kejadian itu, sulit untuk menemukan pelakunya yang sebenarnya. Sayang, Ye Chen menghela nafas, aku melakukan kejahatan. Jadi di sini 3 puncak utama saling bertarung dikarenakan Ye Chen lah awal dari masalahnya yang menyerang puncak Diang secara sembunyi. Ye Chen meninggalkan pegunungan untuk pergi ke paviliun harta karun secara langsung. Setelah kedatangan Ye Chen, Pang Dahai, yang sedang membaca buku-buku kuno di belakang meja, mengangkat kepalanya dan meliriknya, bergumam, "Wah, mengapa kau mengenakan jubah hitam di siang hari?" Ye Chen ingin menyembunyikan kesembuhannya dari orang lain dan mengenakan jubah hitam. Namun, Pang Dahai membaca pikiran Ye Chen. "Nak, seberapa tangguh kamu? Setelah dicambuk oleh cambuk api lebih dari 100 kali, kau bisa turun dari tempat tidur dan berjalan begitu cepat." "Tetua, Anda tahu bahwa saya dicambuk." "Tentu saja aku tahu." Berita itu menyebar ke semua murid luar. Mendengar jawabannya, Ye Chen terbatuk dan memberikannya tas penyimpanan. "Tetua, aku ingin bunga-bunga salju magnolia." Mengambil tas, Pang Dahai melongok ke dalam dan menemukan 6.000 batu roh di sana dengan takjub. Betapa anehnya bahwa seorang murid magang di tahap kondensasi Qi memiliki begitu banyak batu roh. Di mana kau mendapatkan batu-batu roh ini? Pang Dahai tidak biasa menemukan jawaban atas keingintahuannya, tapi kali ini ia tidak menahan keraguannya.
Aku menemukannya secara kebetulan. Aku hanya beruntung. Menyentuh ujung hidungnya, Ye Chen menjawab. Katakan di mana kamu menemukan batu roh. Saya akan pergi ke sana suatu hari dan mencari beberapa. Melihat Ye Chen sekilas, Pang Dahai tutup mulut. Dia mengambil tas penyimpanan dari dadanya dan memberikannya kepada Ye Chen. Mengambil tas penyimpanan, Ye Chen menusukkannya ke dadanya. Ye Chen tidak pergi tetapi menatap Pang Dahai, bertanya, "Tetua, apakah paviliun buku di sekte kami terbuka untuk murid magang?" Ini terbuka untuk murid magang hanya pada hari terakhir setiap bulan. Saya bisa pergi ke sana dalam 3 hari. Berbisik, Ye Chen memutar dan mondar-mandir dari paviliun harta karun. Setelah Ye Chen pergi, Pang Dahai mengelus jenggotnya dengan tatapan yang dalam. Betapa anehnya bocah itu. Ye Chen mengunci diri di kamar setelah kembali ke kediaman Paman Zhang. Bersiap untuk membuat terobosan tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi, Ye Chen membeli banyak bunga magnolia kali ini dan memutuskan untuk menyaring semuanya menjadi cairan roh giok. Ye Chen menunjukkan api sejatinya dan melemparkan tanaman spiritual ke dalamnya. Penyempurnaan berlangsung sampai malam tiba. Ye Chen terus bekerja setelah menghabiskan 1 botol cairan roh giok. Segera fajar menyingsing. Hari ini, Sekte Heng Yue berdengung, lebih tepatnya, pegunungan di belakang sekte itu ramai. Zhong Laodao dan Immortal King yang marah karena banyak murid dari Puncak Tian Yang dan Puncak Reng yang terluka dan pingsan. 2 kepala master memerintahkan murid-murid mereka untuk waspada terhadap mereka dari 2 puncak lainnya, yang memungkinkan mereka untuk membalas. Seperti yang Ye Chen duga, gunung di belakang sekte menjadi medan pertempuran untuk 3 puncak utama. Dalam keadaan seperti itu, murid manapun yang mencari tanaman roh harus mengambil sebatang besi hitam di dadanya. Para korban memukul siapapun yang mereka temui dan melampiaskan amarah yang melonjak di dada mereka. Dari matahari terbit hingga terbenam, tangisan melengking terdengar di pegunungan di belakang sekte, membingungkan murid dan sesepuh sekte lainnya. 3 puncak utama akan menghebohkan sekte. Setelah seharian, sebagian besar murid telah pergi ke gunung dengan tangan menutupi bagian belakang kepala mereka. Beberapa mengalami luka dan yang lainnya ditutupi dengan jejak kaki dan memar di seluruh tubuh mereka. Persaingan yang penuh rahasia menjadi semakin tajam. Perkelahian rahasia secara bertahap berubah menjadi pertarungan publik. Medan pertempuran dipindahkan dari gunung di belakang sekte ke Wind and Cloud Arena. Ketiga puncak utama saling menantang duel di arena. Adegan jarang terlihat sejak berdirinya sekte Heng Yue. Mengapa 3 puncak utama bersaing? Permusuhan mereka terhadap satu sama lain bertahan lama. Mereka akan bertarung cepat atau lambat bahkan tanpa insiden. Sedangkan Ye Chen, pelakunya, berkonsentrasi dalam memurnikan cairan roh giok di kediaman Paman Zhang. Aroma obat-obatan yang menyegarkan menyelubungi taman. Ini sangat harum. Berdiri di luar kamar Ye Chen, Hua menghirup aroma yang memenuhi ruangan dengan sepasang mata berbinar. Cairan roh batu giok. Sebagai sesepuh sekte sebelumnya dari sekte Heng Yue, Zhang Fengnian akrab dengan itu. Cairan itu sejuk tapi aroma yang mengambang dari kamar Ye Chen terasa hangat. Tertegun, Zhang Fengnian membelai janggutnya dan menilai bahwa cairan roh di kamar Ye Chen disempurnakan sekarang. Pintu kamar Ye Chen didorong terbuka pada tengah malam. Ye Chen berjalan di luar dengan rambut acak-acakan, dengan tampilan lelah. Saat Ye Chen meregangkan dirinya, retakan terdengar di dalam tubuhnya. Ye Chen menyuling ratusan botol cairan roh giok selama 2 hari 3 malam. Kontrolnya atas keterampilan api dan penyempurnaan yang sesungguhnya menjadi semakin mahir. Masih terjaga, elang kecil itu mengepakkan sayapnya dan berjalan menuju Ye Chen,
dengan kepala kecilnya yang berbulu menggosok tubuh Ye Chen. Elang butuh setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya dan terbang lagi. Apakah kamu lapar? Ye Chen menepuk kepala elang. Dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, elang kecil itu sepertinya mengerti kata-kata Ye Chen dan mengangguk. Sambil tersenyum, Ye Chen mengeluarkan sepotong besar daging dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada elang. Berkedip, si elang menikmati dagingnya. Biarkan saya membantumu untuk pulih. Membelai kepala elang lagi, Ye Chen mentransfusikan sebotol cairan roh giok ke tubuh burung elang itu. Setelah itu, saat kehangatan menyebar ke seluruh tubuh, kekuatan besar mendukung tubuhnya. Dengan ketakutan berkilauan di matanya, burung itu menatap Ye Chen, takut tubuhnya akan meledak. Jangan khawatir, aku di sini. Terkekeh, Ye Chen menunjukkan api sejatinya. Elang kecil itu ketakutan melihat nyala api. Sambil gemetar, sepertinya tahu kekuatan api yang sebenarnya di tangan Ye Chen. Jangan takut. Dengan bantuan Ye Chen, api sejati menyelimuti tubuh elang, bergegas masuk dan memurnikan cairan roh giok. Tanpa rasa sakit yang membakar, burung itu merasa hangat dan berhenti bergetar. Energi spiritual yang luar biasa dari cairan roh giok halus menyembuhkan luka-lukanya. Setelah kurang dari 1/4 jam, elang mengepakkan sayapnya dan hampir bisa terbang di udara. Sangat menyenangkan bisa terbang lagi. Karena enggan mendarat, burung itu berkibar di udara untuk sementara waktu. Mungkin kelelahan, ia segera tertidur. Tidur nyenyak. Semuanya akan lebih baik besok. Mengetuk kepala elang, Ye Chen menyeringai, berbalik dan melangkah ke kamar Hua. Hua, anak laki-laki yang sederhana dan jujur itu tidur nyenyak dan tidak menyadari kedatangan Ye Chen. Datang ke tempat tidur Hua, Ye Chen memeriksa tubuhnya. Ye Chen menemukan bahwa lubang spiritual Hua terhalang. Selain itu, meridian utamanya belum dibuka, apalagi lautan intinya. Hua ditakdirkan untuk menjadi manusia biasa. Biasanya laki-laki bisa membuka lubang lautan inti selama meridian mereka tidak terhalang. Ketika lubang orif dan eliksir mereka berjalan dengan baik, manusia dapat menyerap energi vital dari langit dan bumi dan menjadi kultivator sejati. Jika meridian seseorang diblokir, dia pasti membukanya. Ye Chen merenungkan dan memasukkan jejak api sejati ke dalam tubuh Hua. Memang, dia ingin memperbaiki tubuh Hua dan membuka meridian, lubang, dan lautan intinya. Segera, Hua tampak sedih. Dia ingin bangun, tapi ramuan obat tidur Ye Chen membuat Hua tertidur lagi. Mengontrol api yang sebenarnya, Ye Chen memperbaiki tubuh Hua dengan hati-hati, takut menyakitinya. Tidak lama kemudian, Ye Chen berkeringat di seluruh tubuhnya. Usahanya membuahkan hasil. Meridian Hua menjadi ulet setelah disempurnakan. Jejak energi sejati dari Ye Chen membuka meridian yang terhambat. Itu adalah proses yang memakan waktu. Sebelum fajar, Ye Chen membuka semua meridian Hua. Setelah penyempurnaan api sejati, kotoran Hua tumpah dari pori-porinya. Hua menunjukkan senyum nyaman dalam mimpi. Hah! Menghembuskan udara keruh, Ye Chen merilekskan tubuhnya yang kuat. Selanjutnya, aku akan membuka lautan inti. Ye Chen menyeringai. Tujuannya sudah setengah jadi. Itu akan sedikit menyakitkan. Tahan. Ye Chen beristirahat sebentar dan menuangkan energi vitalnya ke tubuh Hua lagi. Energi mengalir ke hambatan melalui meridiannya. Selangkah demi selangkah, Ye Chen harus berhati-hati pada Hua. Seperti pedang yang tajam, energi vital menerjang di dalam tubuh Hua. Dampaknya menguat dan keringat terkonsentrasi pada wajah Hua. Hua bisa terbangun dalam proses yang menyakitkan ini tanpa obat tidur. Bersikeras.
Nasib kamu diubah. Ye Chen mencoba memecahkan penghalang dengan energi spiritualnya. Matahari hampir terbit. Dengan wajah pucat, Ye Chen tidak bisa bertahan lagi. Bam! Saat suara muncul di dalam tubuh Hua, Ye Chen akhirnya membuka lubang yang menghubungkan pada lautan inti Hua. Tiba-tiba, energi spiritual antara langit dan bumi berlari menuju Hua dan membentuk pusaran energi spiritual. Tampaknya menganggap pori-pori Hua sebagai ventilasi, bergegas ke tubuhnya. Upayaku berhasil. Ye Chen menghirup udara keruh dan menyeka keringat dinginnya. Atas bantuan Ye Chen memperbaiki meridian dan lubang lautan inti yang tertutup, akhirnya Hua bisa menjadi kultivator.